Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Ada apa dengan UNVR dan ASII? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu UNVR, ASII, Inco, dan Antam. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan maupun valuasi. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Disclaimer on tetap berlaku, dan risiko investasi Anda tanggung sendiri. Pertama, PT Unilever Indonesia. Saham ini dibuka dengan angka 6.000 pada hari Senin 3 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 5.525. Artinya, turun minus 7,92% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 5.500 sampai 6.000. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell UNVR adalah sebagai berikut. 1 CS dengan harga 5.641, 2 BB dengan harga 5.648, 3 CG dengan harga 5.702. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham UNVR dengan harga di atas 5.641. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat UNVR ada di angka 5.275 dengan resisten 6.000. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy UNVR di angka 5.275. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan adalah laba UNVR turun 8,8% pada kuartal 1 2021. Kedua, PT Astra International. Saham ini dibuka dengan angka 5.450 pada hari Senin 3 Mei. Di hari Jumat ditutup pada angka 5.325. Artinya, turun minus 2,29% dalam 1 minggu. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 5.275 sampai 5.600. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell ASII adalah sebagai berikut. 1 AK dengan harga 5.479, 2 RX dengan harga 5.406, 3 YU dengan harga 5.475. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham ASII dengan harga di atas 5.406. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat ASII ada di angka 5.025 dengan resisten 5.600. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy ASII di angka 5.025. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Ketiga, Fail Indonesia. Saham ini dibuka dengan angka 4.650 pada hari Senin 3 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 5.100. Artinya, naik 9,68% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 4.560 sampai 5.150. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy Inco adalah sebagai berikut. 1 KZ dengan harga 4.955, 2 CC dengan harga 4.849, 3 DX dengan harga 4.958. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham Inco dengan harga di atas 4.849. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Inco ada di angka 4.250 dengan resisten 5.550. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy Inco di angka 4.250.
Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang dapat disampaikan. Keempat, PT Aneka Tambang. Saham ini dibuka dengan angka 2.500 pada hari Senin 3 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 2.620. Artinya, naik 4,80% dalam satu minggu. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2.480 sampai 2.670. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy Antam adalah sebagai berikut. 1 CS dengan harga 2.606, 2 AK dengan harga 2.608, 3 CC dengan harga 2.570. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham Antam dengan harga di atas 2.570. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Antam ada di angka 2.300 dengan resisten 2.700. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy Antam di angka 2.300. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Demikianlah pembahasan pada video ini. Semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, harga yang disebutkan mengacu dari data historis, statistik ataupun grafik. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham itu baik atau buruk secara fundamental. Begitu juga dengan valuasinya. Video ini murni membahas peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu, berdasarkan harga saham dengan tidak melakukan filter secara fundamental. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham punya 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan, yang ditulis berdasarkan laporan keuangan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyst Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di bawah ini. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenal orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Thank you.